sama-sama. Ya memang kalau kita menguraikan kejanggalan-kejanggalan dalam Bible itu sangat banyak. Tolong, kalau ada pendeta yang mampu menunjukkan ke saya satu ayat ya, yang mereka dapatkan bahwa tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran Yesus. Saat ini juga saya kembali ke Kristen. Nah, tapi dengan satu syarat, Bibelnya, cetakannya itu harus 2000 ke bawah tuh. Jangan 2000 ke atas. Takutnya kan memang Bibel itu dirubah-rubah. Nah, kalau 2025 bisa jadi nanti tanggal 25 Desember sudah ada nanti itu. 2025 katanya tanggal 25 Desember sudah ada dalam Bible. Saya jamin, Pak Mu'alaf Ahmad, saya bernubuat, tahun 2025 tidak akan pernah ada ayat 25 Desember masuk di dalam Alkitab. Saya jamin, saya bernubuat itu. Kita lanjut ya, kita lanjut. Yang dikhawatirkan, ini kekhawatiran saya. Nah, itu salah satunya. Tanggal 25 Desember, apakah benar hari kelahiran Yesus? Tolong tunjukkan ayatnya. Tidak ada. Jadi dalam Alkitab itu ada perintah. Di situ kata Alkitab, celakalah mereka yang jago dalam mencampur dan meminum alkohol. Yang terjadi ya, alkohol itu dijadikan jamuan pada perjamuan kudus. Perjamuan kudus tuh. Ini apa ini? Ini kok larangan Tuhan. Mereka lakukan itu pada hari raya Paskah. Itu kan lucu. Bukan cuma lucu, kurang ajar kalau bagi saya. Bukan cuma lucu, kamu kurang ajar. Kok larangan Tuhan kamu minum itu, alkohol kamu minum dalam gereja. Anggur kan? Jadi semua acara-acara mereka lakukan. Mulai dari ibadah hari Minggu, mulai dari perayaan Paskah, sampai perayaan tahunannya mereka 25 Desember, semua melanggar Alkitab. Itu kejanggalan. Banyak. Masih banyak lagi. Ini ya Pak Mu'alaf Ahmad ini saya lihat Ya, dia memang. pede sekali ya. Pede luar biasa. Kalau ada pendeta yang bisa menunjukkan satu ayat, kalau ada ayatnya kelahiran Yesus di 25 Desember, saya kembali ke Kristen. Gini deh, usul saya, saran saya, Mu'alaf Ahmad, istiqomah ajalah dalam Islam. Gak apa-apa, tetaplah di dalam Islam, setialah, ikutlah ajaran agamamu, enggak apa-apa. Enggak usah kembali ke Kristen, enggak apa-apa. Kami ini dengan senang hati memberikan transfer keluar gitu ya, membuka pintu lebar-lebar untuk Pak Mu'alaf Ahmad untuk tidak usah kembali, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, serius. Kami dengan senang hati. Karena orang Kristen itu tidak berpikir seaneh Anda. Orang Kristen itu tidak berpikir sampai pada titik yang Anda pikir itu tadi. Orang Kristen itu tidak berpikir bahwa harus ada ayat yang menyebutkan Yesus lahir di tanggal 25 Desember. Nggak ada. Kenapa? Ya karena nggak perlu gitu loh ya. Jadi ini pemikiran-pemikiran yang saya jadi bingung ini. Pak Mu'alaf Ahmad ini mengatakan pernah jadi ateis. Saya jadi mikir ateis kok mikirnya begini ya. Ateis ini apa ya? Kok mikirnya aneh gitu loh ya. Makanya saya bilang aduh, saya nggak tahu deh ya. Terus kemudian dia mengatakan ibadah hari Minggu, Paskah, Natal dilarang Alkitab. Nggak ada orang Kristen tuh pikirannya aneh kayak begini, itu nggak ada. Jadi haruskah ada ayat yang menyebutkan tanggal lahir Yesus? Itu pemikiran yang aneh. Kenapa? Karena kalau Anda punya orang tua, misalnya kakek atau nenek Anda pada zaman perang misalnya, mereka bahkan tidak tahu hari lahir mereka atau tanggal lahir mereka. Apakah itu kemudian membuktikan bahwa mereka itu tidak ada, tidak eksis, mereka tidak pernah lahir? Ya tidak toh. Lalu kenapa kalau misalnya kita merayakan nenek kita atau kakek kita, misalnya kita bikin tanggal katakanlah bulan 2 September misalnya, atau 3 Juli misalnya. Anda silakan rayakan. Kenapa ya? Karena mereka juga tidak terlalu peduli tanggal lahirnya berapa. Jadi ini adalah satu hal yang aneh. Nah, saya mau bahas tentang nubuat perjanjian baru ya. Jadi buat orang Kristen, kenapa sih orang Muslim itu selalu berputar-putar terus selalu mempermasalahkan kekristenan karena Kristen itu kok tidak melakukan hukum yang ada di dalam Alkitab atau Bible. Nah, buat saya mereka ini mempersoalkan sesuatu yang memang mereka tidak paham. Tetapi yang saya prihatinkan adalah ada orang Kristen yang berpikir seperti mereka. Nah, karena itu orang Kristen coba perhatikan nubuatan dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 34 ini. Firman Tuhan mengatakan di situ Tuhan, kalau teman-teman perhatikan judul perikopnya adalah perjanjian baru. Ya. Sesungguhnya
Akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa, demikianlah firman Tuhan. Jadi di dalam ayat 31 ini Tuhan mengatakan bahwa aku akan mengadakan perjanjian yang baru dengan kaum Israel dan Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang kuadakan dengan nenek moyang mereka. Ini sedang berbicara tentang Sinai atau Taurat. Jadi apa itu? Apa yang kelanjutannya? Beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka, dalam batin dan pikiran mereka, dan akan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Ayat ini keren. Ayat ini sedang ngomong apa? Ayat ini sedang berbicara tentang hukum yang bukan soal aturan, tetapi hukum atau perjanjian atau aturan itu ada di dalam pikiran dan hati orang Kristen. Ini ngomong tentang apa? Ini ngomong tentang pertobatan. Ini lagi ngomong tentang apa? Ini lagi ngomong tentang bagaimana orang Kristen itu diubahkan hatinya untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan di situ di ayat 34 dikatakan, tidak usah lagi orang mengejar sesamanya atau mengejar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, paksain orang masuk agamanya. Tidak usah lagi paksain orang untuk apa? Untuk ayo agamaku paling benar dan sebagainya. Tidak usah. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Karena aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Kekristenan itu menekankan pertobatan. Kekristenan itu menekankan bukan ancaman lagi. Ancaman untuk melakukan hukum ini dan hukum itu, tidak. Kekristenan bukan dengan mengekang umatnya untuk melakukan melarang ini dan sebagainya, oh tidak. Kekristenan itu berbicara tentang kebebasan dan kasih untuk melakukan kehendak Tuhan. Kebebasan maksudnya adalah jikalau hati kita sudah mengasihi Tuhan, maka dengan bebas dan dengan tulus ikhlas kita melakukannya. Dengan tulus ikhlas kita melakukan firman Tuhan. Dengan tulus ikhlas kita mengikuti aturannya Tuhan. Dengan tulus ikhlas, dengan kasih kepada Tuhan, kita menghidupi hidup yang benar. Jadi teman-teman, saran saya atau apa yang ingin saya katakan, jangan terjebak dengan pemikiran-pemikiran orang non-Kristen. Tapi sungguh kita seharusnya memikirkan pikiran-pikiran atau cara beragama orang Kristen dengan baik. Sebagai sebuah penutup, ada seorang kaya yang pernah datang kepada Yesus. Dan orang kaya itu mengatakan, apa yang harus aku lakukan guru untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu kemudian Yesus mengatakan untuk dalam pemikiran orang muda itu, lakukanlah hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan sebagainya. Lalu orang muda itu mengatakan, aku sudah melakukannya. Apa yang Yesus katakan? Masih ada satu yang kurang. Apa itu? Jual semua milikmu, ikutlah aku. Ini sedang menunjukkan tentang apa? Menunjukkan tentang hati yang diserahkan kepada Tuhan Yesus. Dan hati yang diserahkan pada Tuhan Yesus itu menjadi titik balik. Bukan soal masalah melakukan hukum, tetapi ini soal hidup yang sepenuhnya diberikan kepada Tuhan. Kalau kita melakukan hukum dan kita beragama hanya sekadar melakukan hukum, maka kita akan cenderung menjadi orang-orang legalis yang cenderung menuding-nuding orang lain. Kamu tidak melakukan hukum ini, kamu tidak melakukan hukum itu, kamu melanggar hukum ini, melanggar hukum itu. Kita cenderung legalis, menuding orang. Tapi kalau misalnya kita sadar betul bahwa itu semua kembali kepada pertobatan, maka hati kita itu akan seperti hatinya Tuhan. Hati kita itu akan mengasihi. Hati kita itu bukan mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau misalnya kita balas, kita marah, kita mau apa, enggak begitu. Tapi orang Kristen itu mau untuk diubahkan. Saya berharap supaya teman-teman tidak terjebak dalam pemikiran para polemikus Muslim yang selalu mencari gara-gara dengan statement-statement bodoh mereka. Jangan terjebak oleh pemikiran polemikus Muslim sekali lagi, ya, yang selalu mempersoalkan hal-hal yang bodoh. Mana ayatnya? Tanggal lahir Yesus 25 Desember. Itu statement bodoh sekali. Saya berdoa semoga teman-teman semakin dipenuhi dengan hikmat Tuhan.